Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 30 konsepsi dasar hukum tata ruang. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019-10-11-03-11-340. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah definisi konsep ruang, tata ruang, penataan ruang, dan rencana tata ruang. Definisi dari ruang itu tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di dalam bumi atau permukaan bumi. Selanjutnya adalah tata ruang, itu wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Selanjutnya, definisi dari penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang itu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dan yang terakhir yaitu definisi dari perencanaan tata ruang, yaitu ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah perkembangan tata ruang di Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijakan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan yang pertama, itu mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap dan dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Kedua, itu meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tiga, memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain. Keempat, memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan memperhatikan khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan serta kawasan strategis. Kelima, memantapkan pengendalian memanfaatkan termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu meningkatkan sistem informasi, pemantauan, dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pertanyaan selanjutnya yaitu landasan yuridis penataan ruang atau PR, yaitu satu, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyelenggarakan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua itu pengaturan penataan ruangan yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruangan. Tiga, pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruangan. Empat, pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintah. 5. Pengawasan penataan yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 6. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan untuk menjamin keterlibatan masyarakat itu sendiri, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. 7. Penyelesaian sengketa baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat, dan masih banyak lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah PR dalam negara hukum kesejahteraan di Indonesia.
Negara menyelenggarakan penataan ruang, pelaksanaan wewenang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan dalam hal ini penyelenggaraan penataan ruang tugas negara meliputi dua hal, yaitu policy making ialah penentuan haluan negara. Dua itu ada tes executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Kegiatan penataan ruang itu sendiri terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan produk rencana tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang secara hierarki terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional RTRWN, rencana tata ruang wilayah provinsi RTRWP, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota RTRW kabupaten kota. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah PR sebagai objek hukum administrasi negara. Penataan ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang, di mana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang sebagai hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain. Dan pertanyaan terakhir yaitu adalah penataan ruang dan bagaimana perubahan peruntukan ruang. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bila mana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya, rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadi penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pembangunan di suatu pihak mewujudkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja, serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapat bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain, apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumber daya alam, masyarakat konsumtif, serta dampak sosial lain yang pada dasarnya merugikan masyarakat. Setelah mengetahui betapa pentingnya tata ruang, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan penataan ruang di kotanya masing-masing. Akan tetapi, jika turut berperan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di pemukiman yang mereka tempati, pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat guna mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari hasil wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.